Kalau sampai meyakini bahwa ini menimbulkan mudarat, ini menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka rusaklah akidah kita. Kita sampai pada kenyataan bahwa kayu, batu, lembu, hantu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Semuanya datang dari Allah. Huwa darru, Allah yang menolak mudarat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Makanya Umar bin Khattab ketika dia akan mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa, engkau tidak dapat mendatangkan manfaat, wala tadur, engkau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Muhammad yang mencium engkau, aku pun tidak mau mencium engkau. Begitulah akidah yang ditanamkan dalam diri setiap muslim. Hai Hajar, hai batu, aku menciummu bukan karena engkau mendatangkan manfaat, bukan karena engkau menolak mudarat, tapi karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu dicurahkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sering sekali didoakan jamaah, ditulis di kolom komen, disambut Ustadz Abdul Somad yang disayang oleh umat, yang disambut oleh umat, yang dimuliakan oleh umat. Tapi baru malam inilah baru benar-benar saya merasakan disambut umat. Universitas Muhammadiyah Mataram yang jumlah alumninya 25.000 orang dari sejak tahun 1980. Saya lahir 1977. Saya berusia 3 tahun, universitas ini sudah berdiri, sekarang sudah ada 7 fakultas. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah dan menyebarkan kebaikan, membawa kemaslahatan untuk umat dan bangsa ke depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah Abdul Somad tidak boleh ngomong keluar dari tema. Agama dan budaya sebagai pondasi mencerahkan Indonesia. Sekarang ini mau dibenturkan antara agama dengan budaya. Kalau orang beragama berarti dia meninggalkan budaya. Kalau orang berbudaya berarti dia sudah tidak beragama. Maka malam ini kita betul-betul diperlihatkan bahwa antara agama dengan budaya bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Pak Rektor kita pakai kain sarung. Saya waktu kuliah di Mesir, ketika jadi mahasiswa baru, dikasih tahu sama senior-senior, nanti
jangan pakai sarung. Kenapa begitu? Karena budaya di Mesir ini pakai sarung itu tidak lazim, tidak biasa. Tapi sebaliknya kalau di Indonesia pakai sarung itu menunjukkan bahwa kita adalah santri. Bahkan tadi PW Muhammadiyah Profesor Dr. Tuan Guru Subhan Acim DESA yang tidak pernah dipakai mengatakan, Ustadz Somad, coba lihat Pak Rektor, ini memang Universitas Muhammadiyah tapi rektornya pakai sarung seperti dari NU, kata beliau. Apa maknanya? Bahwa budaya selalu di tempat kampung saya, kain sarung itu disebut dengan kain madras. Madras itu satu kota di India. Bahkan di Medan ada namanya kampung madras. Jadi kenapa umumnya kiai, ulama, tokoh agama di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, itu biasanya pakai kain sarung. Kenapa pakai kain sarung? Karena Islam yang datang ke Nusantara bukan dari Mesir, bukan dari Maroko. Orang Maroko pakai jubah, orang Mesir pakai jubah, tapi dia datang dari Madras, dari India. Dua jalur. Jalur yang pertama datang dari India, jalur yang kedua datang dari Yaman. Dan kedua negeri ini memakai kain sarung. Jadi sebetulnya Pak Rektor malam ini mau ngasih saya bahan sesuai tema. Lalu kenapa Ustadz Somad malam ini pakai celana? Saya kalau kajian subuh di Masjid Surau dekat rumah saya pakai sarung. Tapi kalau tablik akbar pakai celana. Kenapa? Karena khawatir dikejar emak-emak garis keras. Nah, jadi memang itu sudah. Jadi kalau ada orang yang mententangkan, maka sesungguhnya dia tidak belajar bagaimana ketika Islam datang. Islam datang itu hanya melarang budaya-budaya yang kira-kira mengganggu, merusak akidah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dia tidak merusak, maka Islam membiarkan begitu saja. Ketika Islam datang, Ka'bah itu sudah ada bajunya, sudah ada kelambunya yang disebut dengan kiswah. Itu tidak ada ayatnya menyuruh, hai orang beriman, kasihlah kelambu kiswah untuk Ka'bah. Enggak ada. Itu dibuat oleh Raja Himyar dari Yaman. Dia bernazar, nanti kalau saya menang perang, maka Ka'bah ini akan saya kasih baju kelambu yang terbuat dari sutra. Kabarnya harga kelambunya itu 17 miliar. Dan sampai hari ini tetap dipasangkan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena bagus, tidak bertentangan dengan akidah. Begitu juga kita ada tradisi, kalau anak kita lahir 7 hari kita sembelihkan kambing yang disebut dengan akikah. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7, yuhlaku, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Setelah sembelih kambing, cukur rambut, kasih nama. Di antara nama yang paling bagus itu adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Somad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Dr. Andus Abdul Wahab MAG. Ini sebetulnya secara kode etik ini, mohon maaf, sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau mengucapkan selamat, memberikan kata-kata tarhib. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi hamba Allah insyaallah. Civitas Akademika
keluarga besar Universitas Muhammadiyah Mataram. Mudah-mudahan universitas ini melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mereka menyembelih kambing. Setelah kambing disembelih, darahnya diambil, diusapkan ke kepala bayi, dioleskan darahnya ke wajah. Maka ini bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirnya mengambil darah kambing dengan mengoles ke wajah, ke kepala ini dihilangkan karena najis. Tapi menyembelih kambingnya dilanjutkan sampai hari ini. Kita tetap menyembelih kambing. Anak saya lahir laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Maka ketika disembelihkan kambing, disitulah kita sedang menebus nikmat yang besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sudah dikasih nikmat seorang anak, mengambil darah najisnya dibuang karena bertentangan dengan akidah. Tapi tradisi menyembelihkan kambingnya diteruskan. Begitu juga ketika hari raya kurban, mereka menyembelih domba, lembu, sapi, kambing, darahnya mereka ambil, mereka tempelkan ke dinding Ka'bah. Lalu kepala kambing itu mereka pukul-pukulkan ke Ka'bah. Ketika Nabi SAW datang, turunlah ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Darahnya, dagingnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi menempelkan darah kambing, darah onta ke dinding Ka'bah dihilangkan karena najis, kotor. Tapi menyembelihnya diteruskan. Perbuatan ini adalah perbuatan baik. Itu salah satu beberapa contoh model ketika Nabi Muhammad SAW datang. Banyak sekali melihat tradisi-tradisi yang tidak baik, tapi kemudian yang baiknya diteruskan, yang haramnya dibuang. Jadi di antara yang melihat budaya-budaya itu adalah, kalau hari ini kalau kita lihat memakai peci. Peci ini bagian dari budaya, bagian dari kreasi, bagian dari hasil cipta karsa perbuatan manusia, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pakai topi putih, sunnah. Ada yang pakai peci hitam, budaya yang datang dari Indonesia asli. Tapi kita tidak pernah saling mengejek dan mengolok. Yang pakai jubah ada malam ini, yang pakai sarung juga ada, yang pakai celana panjang juga ada. Dan kita tidak saling ejek, saling olok, saling mengatakan, menghujat dan menyalahkan. Kalaulah yang pakai sarung mengejek yang pakai jubah, yang pakai jubah ngejek yang pakai celana, maka yang ketawa adalah yang enggak pakai celana. Kita tidak melihat budayanya, tapi yang kita lihat adalah jubah, celana, sarung sama-sama menutup aurat. Karena agama mengajarkan pakailah yang menutup ma bainas surrati warrukbah, yang menutup dari pusar sampai ke lutut. Apapun yang dipakai, kalau dia menutup dari pusar sampai ke lutut, maka itu sudah menjadi ajaran agama. Jadi sebenarnya saya ketika sampai di Taiwan, Singapura memang nggak masuk, tapi Taiwan. Sampai di Taiwan, sampai di hotel, saya lihat ada gambar karton perempuan pakai baju tradisi zaman dulu. Ternyata di zaman dulu 500-700 tahun yang lalu, mereka masih pakai baju yang seperti kimono Jepang, tertutup dari leher sampai ke ujung kaki. Jadi sebenarnya banyak sekali baju-baju dari Jepang, dari Cina, dari Tiongkok, dari Korea. Umumnya masyarakat timur itu sangat menutup aurat. Barulah yang datang belakangan ini menutup aurat. Begitu juga dengan model pakaian, itu hasil cipta karya karsa manusia. Kata pepatah kita, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Dan ketika Islam datang, tradisi yang baik-baik,
tidak bertentangan dengan ajaran Islam, diteruskan oleh bangsa kita. Tapi begitu dia bertentangan dengan Islam, tidak ada tawar menawar. Adapun masalah agama, kita tidak urus agama orang lain. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Masalah memuliakan tamu, ajaran agama kita jelas memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Tapi sepanjang perjalanan saya dari mulai Sabang sampai Papua, itu beda tempat, beda cara memuliakannya. Saya sampai ke Aceh, sampai di Aceh didudukkan di atas kursi tinggi. Setelah itu masing-masing tokoh masyarakat mengambil pulut ketan berwarna kuning yang sudah dicampur dengan kunyit, lalu diberi manisan dari kelapa, lalu disuapkan ke mulut saya. Rupanya begitulah cara saudara kita di Aceh menyambut tamu. Pertama saya, Masya Allah, tapi saya lihat yang akan menyuap ramai sekali. Lalu saya bisik ke panitia, ini masih banyak lagi, sebentar lagi Ustadz selesai. Begitulah rupanya cara memuliakan. Lalu kemudian saya pun terbang ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan saya diberitahu, nanti Ustadz akan disambut dengan golok yang panjang. Terus golok ini untuk apa? Nanti di airport akan ada tebu berwarna hitam. Lalu Ustadz melewati tebu ini. Terus apa yang saya lakukan? Ustadz mesti cincang dan sekali tebas mesti putus. Saya pun mulai agak-agak, insya Allah putus ini. Jangan sampai nggak putus nanti Pak Ustadz, nggak lewat kata dia. Alhamdulillah begitu turun diberikan golok, saya pun putus, saya lewat. Oh begitu rupanya cara saudara saya di Kalimantan untuk memuliakan tamu. Lalu saya pun terbang sampai ke Sorong. Sampai di Sorong disambut di airport. Piringnya besar sekali. Oh, saya pun mengambil kesimpulan. Rupanya di Aceh piringnya kecil, makin ke timur makin besar. Ini berarti suapannya besar juga ini. Ternyata piring ini bergambar burung kasuari. Lalu kemudian setelah saya mendekat, saya lihat piringnya besar tapi kosong. Apa yang saya lakukan? Ustadz letakkan telapak kaki di atas burung itu. Oh begitu ternyata. Tidak ada makanannya, nginjak aja. Bu, piringnya saya bawa pulang, ada di rumah sekarang, saya pajang. Ternyata lain tempat, lain tradisi, tapi substansinya satu. Saudara di Aceh, saudara di Kalimantan, saudara di Papua, begitulah cara mereka memuliakan. Lalu bagaimana dengan saudara saya di Nusa Tenggara Barat? Mereka pakaikan saya sorban. Ini yang saya pakai malam ini. Ini khas Nusa Tenggara Barat. Sorban yang saya bawa dari Pekanbaru nggak laku, mesti dipasangkan. Jadi apapun tradisinya, apakah ketika saya disambut di Aceh, lalu kemudian diberikan kulit kuning, disuapkan ke mulut saya, lalu saya akan berkata, ini tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini bertentangan. Apakah memberikan makanan itu bertentangan dengan ajaran Islam? Hadisnya jelas. Afshus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At'imut ta'am, belikanlah makanan. Mereka memberikan makanan, tapi dia menjadi haram, menjadi takhayul, menjadi bid'ah, menjadi khurafat. Kedatangan Muhammadiyah pada tahun 1912 itu adalah untuk memerangi TBC, takhayul, bid'ah, cuerafat. Ejaan zaman dulu. Sekarang khurafat. Kalau sampai meyakini bahwa ini menimbulkan mudarat, ini menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka rusaklah akidah kita. Kita sampai pada kenyataan bahwa kayu, batu, lembu, hantu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Semuanya datang dari Allah. Huwa darru, Allah yang menolak mudarat. An-nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat.
Makanya Umar bin Khattab ketika dia akan mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa, engkau tidak dapat mendatangkan manfaat, wala tadur, engkau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Muhammad yang mencium engkau, aku pun tidak mau mencium engkau. Begitulah akidah yang ditanamkan dalam diri setiap muslim. Hai Hajar, hai batu, aku menciummu bukan karena engkau mendatangkan manfaat, bukan karena engkau menolak mudarat, tapi karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah umroh sekarang kalau mencium Hajar Aswad mirip juga ucapannya seperti itu, cuman agak berbeda sedikit. Wahai batu, engkau tidak mendatangkan manfaat, engkau tidak menolak mudarat. Kalaulah bukan karena tetanggaku akan bertanya kau cium atau enggak, kita mencium alasannya tidak karena ditanya tetangga, bukan karena mau update status, tapi karena ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercerita tentang agama, tidak, agama kacau, agama tidak kacau, dunia ini kacau balau. Lalu datanglah agama yang mengatur dari hal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Idza waqa'az zubab, lalat. Waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang dilakukan? Falyughmishu, celupkan. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi da, karena di salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifa, salah satu sayap yang lain itu ada penawar obatnya. Sayap lalat dua, salah satu sayapnya menyebarkan bakteri, sayap yang satu lagi menyebarkan bakteri. Siapa yang bisa mengungkap ini? Kalau Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz Somad, apakah hadis tentang zubab lalat ini sahih? Hadisnya sahih. Tolong tunjukkan saya Ustaz, mana sayapnya yang mendatangkan bakteri dan mana sayap satu lagi yang mendatangkan obat penawarnya. Itu hanya bisa dijawab oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Mataram yang akan berdiri tidak lama lagi. Amin. Berkat doa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bercerita tentang agama, orang selalu bercerita tentang agama ini adalah masalah-masalah yang membuat permusuhan, perkelahian, khilafiyah tidak dapat terselesaikan. Kita hanya bisa memahamkan orang lain. Ini sebenarnya Ustadz Somad ini ormasnya apa ini? Tadi kata Bapak PW Muhammadiyah NTB, katanya Ustadz Somad dari Al-Jam'iyatul Wasliyah. Saya pernah hadir acara ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Riau, yang datang 20.000 orang. Saya hadir di situ, lalu ada satu yang bertanya ke saya, Ustadz sebetulnya alirannya apa? Kenapa Bapak bertanya begitu? Karena setiap acara Ustadz ada terus. Lalu saya jelaskan, di Nahdlatul Ulama saya sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Riau, sejak tahun 2009 sampai 2014. Di Al-Wasliyah saya sekretaris Komisi Fatwa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, saya anggota Komisi Fatwa. Di Muhammadiyah saya penasehat Lazismu Riau, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah Riau. Di Jamaah Tabligh saya diundang sebagai tamu undangan karena selalu mencerahkan menurut saudara-saudara saya dari Jamaah Tabligh. Terus kata dia, jadi Ustadz ikut yang mana? Sebetulnya Bapak ini siapa? Saya tanya. Saya ini intel mau buat laporan ke atas Pak Ustadz.
Ustadz Abdul Somad ini muslim, agamanya Islam, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berfikih ikut mazhab 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Ambal. Kebetulan guru-gurunya lebih banyak mengamalkan mazhab Syafi'i. Kitab Sahih Bukhari, Muslim, tafsirnya tafsir Imam Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Tapi dalam masalah organisasi, sosial, keagamaan, kemasyarakatan, ormas-ormas ini adalah wadah pemersatu kita untuk melawan penjajahan Belanda. Tahun 1905 berdirilah apa yang disebut dengan SI, Sarekat Islam. Tahun 1912 berdiri Muhammadiyah. Tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Tahun 1928 berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tahun 1930 berdiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi anak-anak bangsa ini mesti dijelaskan, negeri ini merdeka itu karena para alim ulama melalui organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Salah satunya dan yang tertua di antaranya adalah Muhammadiyah. Sampai di sini paham? Nggak perlu dijawab karena yang saya tanya yang di sosial media. Walaupun nampaknya saya tausiahnya di Universitas Muhammadiyah Mataram, tapi ini kan ditonton oleh saudara-saudara kita melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Saya sebetulnya bukan menjelaskan ke adik-adik sekalian, ini udah paham semua, tapi kan ada beberapa itu. Kalau adik bapak ibu lihat Instagram Ustadz Abdul Somad itu, yang mana Instagram Ustadz Somad? Yang followernya 9 juta itu, maksudnya yang belum follow lah. Itu mungkin 20%-nya haters, mau mencari-cari kapan saya keliru dan silap dan salah. Tapi berkat saudara-saudara yang selalu mendoakan saya, alhamdulillah sampai hari ini benar. Tapi kalau mau dicari-cari salahnya, iya ada juga. Betul? Nah, betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz Somad itu malam ini tidak lancar seperti biasanya? Kami tonton di YouTube, di Instagram, di TikTok. Oh, jelas beda. Bagaimana perasaan Ustadz Abdul Somad malam ini tausiah di depan umat Universitas Muhammadiyah Mataram? Rasanya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Andai kata dirangkai untuk mewakili rasa, pasti kata selalu berdusta. Andai ku coba untuk merangkainya menjadi ungkapan kata, tentu rasanya berbeda. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Allah, Ustadz ini bebelit-belit, ngeles biar nggak jawab. Ya, perasaan Ustadz gimana malam ini? Rasanya malam ini saya seperti dacil, dai cilik di depan para senior dan dewan juri. Saya terbang dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, terbang menuju Casablanca. Menuju Casablanca. Kaza artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah putih. Setelah transit di Qatar, lanjut dari Qatar ke Tripoli, Libya. Dari Libya mendaratlah di Casablanca. Tahun 2004. Sekarang sudah 2024. Udah tua juga saya rupanya. 20 tahun yang lalu sampai ke sana. Dari Casablanca saya naik kereta api ke Rabat di kerajaan Maroko.
Ustadz alumni Maroko. Ya, saya bilang, Maroko itu dekat dari Maroke Pak Ustadz. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Banyak yang nggak tahu. Real Madrid, Barcelona, tahu. Itulah dia. Jadi saya pun sampailah di Rabat. Sampai di Rabat saya disambut di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Ternyata seluruh mahasiswa di Maroko itu kepala sukunya namanya Ustadz Subhan Acim. Inilah yang menjadi PW Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat hari ini. Nah, jadi kalau sekarang orang mengenal UAS, Ustadz Abdul Somad, bisa juga dipakai untuk ujian akhir semester. Itu dulu yang pertama kali membuat singkatan nama saya itu Ustadz Subhan di Maroko, tapi bukan UAS. Beliau selalu memanggil saya SBB, Somad Batubara. Jadi setiap acara akikah, acara sambutan di KBRI, acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara Nuzul Quran, acara Tarawih, acara besar di kedutaan, itu beliau yang ceramah, saya protokol pembawa acara. Jadi saya banyak berguru dari beliau bagaimana cara ceramah. Saya selama di Maroko enggak pernah ceramah sama sekali. Gimana caranya ngelak biar supaya enggak ceramah? Saya tukang susun jadwal. Nanti malam tarawih, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, kamu yang kultum, kamu yang khutbah, kamu. Pas saya ditanya, kau enggak ceramah? Aku kan udah nyusun. Sampai tidak pernah terlintas di pikiran saya sekalipun sebesar ujung rambut bahwa saya akan datang ke Nusa Tenggara Barat, bahwa saya akan bertemu dengan beliau dan akan ceramah di depan beliau. Sampai saat ini jelas kenapa Ustaz Somad agak grogi malam ini. Saya sebelumnya di Mesir dari tahun 2002 mundur ke 98. 5 September 1998 saya sampai ke Kairo. Dari Kairo saya teruskan perjalanan ke Provinsi Garbiah namanya. Nama kotanya Tonto, tempat Sidi Ahmadil Badawi. Lalu di sana belajar 4 tahun, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia, PPMI namanya, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Di Mesir waktu itu namanya Ustadz Zaki Abdillah, sekarang namanya Dr. Zaki Abdillah, dosen Universitas Muhammadiyah Mataram. Itu yang sebelah kiri Pak Rektor. Beliau senior saya, beliau kakak kelas saya di Mesir, dan setelah dari Mesir saya lanjutkan ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau yang menjemput saya di airport, beliau yang mendaftarkan saya ke UKM, beliau yang mengantar saya ke kampus, beliau yang mengajar saya bagaimana di Malaysia, sampailah akhirnya hari ini berjumpa kembali. Panjang umur, sehat badan, ternyata kita dipertemukan di tempat yang baik, bersama orang baik, bersama di Universitas Muhammadiyah Mataram, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya malam ini diapit, sebelah kanan senior di Maroko, sebelah kiri senior di Mesir. Kesan saya orang Nusa Tenggara Barat baik-baik semua. Kalau ada orang mengatakan orang NTB itu tidak baik, berarti memang dia tidak baik. Jadi dipertemukan dengan orang yang sama-sama nggak baik. Kenapa saya ketemu dengan orang yang baik-baik? Berarti karena Ustadz Somad baik? Bukan, saya tidak baik. Dipertemukan Allah dengan orang baik supaya bisa berubah menjadi orang baik. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kenapa Nusa Tenggara Barat minim konflik agama dengan budaya? Karena orang-orangnya belajar. Orang kalau belajar, dia tidak akan mudah menjudge, menghakimi. Nahnu du'at la qudat. Kita ini da'i, mengajak orang ke jalan Allah, bukan hakim yang ambil ketuk palu, penghuni neraka, penghuni neraka, penghuni neraka. Tapi kalau orang belajar, dia akan belajar dengan baik. Maka insya Allah, di mana kita belajar hari ini?
kampus Universitas Muhammadiyah Mataram menjadi tempat belajar. Apapun fakultas adik-adik, dari fakultas ilmu kesehatan, dari fakultas pendidikan agama Islam, dari fakultas teknik dan yang lain-lain, tetaplah orang akan tahu bahwa ini adalah dari Universitas Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu akan pasti otomatis dikaitkan dengan ajaran Islam. Pulang kampung pakai celana pendek, pakai baju you can see, kamu can bisa see melihat, you can see kamu bisa melihat ketiak saya. Orang langsung menjelekkan, yang dijelekkan bukan orangnya, tapi yang dijelekkan apa? Muhammadiyahnya. Ah, itu tuh, lihat tuh. Itu pasti yang nampak ketiak itu orang Muhammadiyah tuh. Padahal yang salah orangnya. Selalu dikaitkan dengan agama. Selalu dikaitkan dengan organisasi. Kenapa? Karena adik-adik, saudara-saudara saya, mahasiswa-mahasiswi sekalian sudah terdaftar kemana-mana membawa Muhammadiyah. Siap menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Mataram? Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, dia tidak akan campur aduk laki-laki dan perempuan. Mana buktinya? Dari tiang basket ke sana itu perempuan semua. Ada sedikit laki-laki itu untuk mengawal. Itu saya lihat di jamaah, oh itu perempuan semua. Dari tiang basket ke sini ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Artinya apa? Ini kampus Muhammadiyah. Muhammadiyah berarti Islam, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia tidak akan pacaran. Kalaupun ada pacaran, malam ini lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4000 orang, doanya pasti makbul karena ramai. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Kami datang ke pengajian Ustadz Somad ini bukan mau merusakkan, hancur hati kami Ustadz. Jahat sekali Ustadz Somad. Yang sudah putus malam ini segera nikahkan ya Allah. Lebih kuat lagi aminnya. Sampai hati Ustadz Somad, teganya Ustadz Somad. Saya udah pacaran 5 tahun Ustaz. 5 tahun Ustaz. Kamu 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama dengan iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan rugi. Bonceng sana, bonceng sini. Apalagi pantainya indah, anginnya kencang, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Yang nanti nikah, maaf Pak Rektor, yang nanti nikah malam pertama enggak perawan laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kalau masih ada yang mau, ya Allah, jagalah mahasiswi-mahasiswi kami ya Allah. Loh, Ustadz mendoakan kok yang jaga mahasiswi? Jagalah mahasiswi kami dari playboy cap tupai ya Allah. Cap tupai lompat sana, lompat sini, lompat sana, habis buah kelapa itu bolong semua. Jaga mahasiswi kami dari playboy cap gayung ya Allah. Ceduk sana, ciduk sini, habis semua insyaallah. Allah Ustadz Somad itu berani mendoakan supaya putus, berani mendoakan supaya enggak pacaran. Ingat Ustadz Somad, Ustadz punya senior-senior di sini. Kami bisa aja tanya ke mereka. Saya berani karena saya punya senior. Silakan tanya ke Ustadz Zaki. 4 tahun Ustadz Somad di Mesir nggak ada pacaran sama sekali. Kalau nggak percaya tanya, nggak ada kan Ustadz Zaki? Nggak ada.
Kenapa Ustaz Somad 4 tahun di Mesir nggak ada pacaran? Jumlah mahasiswa Indonesia tahun 2002 saat kami belajar itu 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Itu yang dapat paling yang ketua-ketua aja. Ustadz Zaki mungkin karena ketua persatuan mungkin dapat, tapi nggak tahu juga, nggak mungkin. Bagaimana dengan Ustadz di Maroko dulu? Ketika saya belajar di Maroko, mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuannya 1. Jadi adik-adik, kalau kalian belajar serius, insya Allah nanti saat kalian menasehati adik kelas, nggak nendang dia ke dalam. Coba kalau saya dulu playboy cap buaya darat, saat menasehati jangan pacaran, nendang dia ke dalam. Alah, ente aja dulu banyak yang lari. Tapi kalau kita, maka ini untuk kebaikan kita bersama, fokus aja belajar. Iya Ustadz, tapi kalau nggak punya pacaran sekarang, nggak punya pacar, apa kata dunia? Hidup ini tidak berat. Yang berat itu adalah mikirin omongan orang. Betul? Sepakat semua ini. Masa sampai 1, 2, 3, 4 sampai 5 lantai sepakat semua? Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah umat semuanya yang hadir. Mudah-mudahan inilah, disinilah dididik calon-calon pemimpin penguasa yang soleh-soleh di masa akan datang insya Allah. Kalau baik dari sekarang, menjaga harkat martabat dan kehormatan diri, fokus belajar. Tapi kalau kami nggak pacaran Pak Ustadz, gimana kami mau menikah? Kami nggak punya calon, kami nggak punya pacar, kami nggak punya pendamping. Saya ini udah tua, kurus, hitam, pesek, jelek. Cobalah baca komen-komen di YouTube. Di komen YouTube Ustadz Somad, banyak yang caci maki, ngejek. Yang ngejek banyak, tapi ada beberapa komen yang saya ingat. Apa komen yang Ustadz ingat? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau ngasih tahu ke kalian yang ganteng-ganteng, yang cerdas-cerdas, yang IP-nya 4, yang berprestasi dari umat, kalian punya masa depan yang luar biasa. Aku aja yang kurus udah tua masih ada tawaran begitu. Apalagi kalian yang muda-muda, jaga, bahagiakan orang tua. Orang tua di kampung mengirim ke Lombok belajar di umat, harapan mereka besar. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan mengecewakan orang tua. Ustadz Zaki sampai ke Mesir 97, 98, 99, 2000, 2001 pulang. Beliau 4 tahun di Mesir pulang. Ustadz Somad sampai ke Mesir 98, 99, 2000, 2001, 2002 selesai pulang. 4 tahun pulang. Saya datang September, Juli saya sudah ujian akhir. Jadi kalau gitu saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Dosennya orang Arab, bukunya bahasa Arab, belajar di Arab 3 tahun 10 bulan selesai. Maka saya heran sekali kalau ada orang belajar di Indonesia, ketika ditanya semester berapa? Semester berapa? 4. Dibilang 4 kok wajah nggak sesuai. 14 Pak Ustadz. Loh, kok bisa begitu? Kenapa Ustadz cepat selesai? Kita nggak pakai sistem SKS, kita sistem paket. 1 tahun 14 mata kuliah, tambah hafalan Quran 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 8 juz beban, tambah mata kuliah 14. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, ulang. Kalau lulus cuma 2, bawa ke atas. Berarti 14 tambah 2, jadi 16 mata kuliah.
Kalau nggak naik 1 tahun, hilang potong beasiswa 25%. Saya dengan Ustadz Zaki sama-sama dapat beasiswa Al-Azhar, tes melalui Kementerian Agama. Nggak lulus 2 tahun, hilang beasiswa, putus. Nanti kalau naik lagi baru nyambung. Kalau sampai 3 tahun nggak lulus, berarti di DO dan siap-siap nggak dapat tiket pulang, siap-siaplah hanyut dari sungai Nil ke sungai Siak Riau. Jadi ternyata jalan lari santai dengan dikejar anjing itu memang beda larinya. Kenapa Ustadz cepat selesai? Karena dikejar anjing herder 3 ekor dari belakang. Jadi adik-adik kalau mau cepat selesai, ikat daging 2 ikat, lepaskan anjing pelacak dari belakang. Itu akan cepat selesai. Apa maksudnya? Kita dikejar-kejar. Kita tidak pernah menghargai nilai uang kalau kita tidak merasakan sulitnya cari uang. Jadi adik-adik yang selama ini passwordnya cuma 3. Awal bulan, mak. Mau Idul Fitri, mak. Mau nikah, mak. Istri mau lahiran, mak. Seumur hidup tidak akan pernah mandiri. Ya Pak Ustadz, tapi kami kan di sini dikirim tiap bulan. Kalau mau mandiri, telepon orang tua. Bapak, papa, mama, ayah, ibu, untuk bulan Mei ini tolong jangan kirim uang belanja. Saya akan cari uang sendiri dengan kerja di Mataram, di Lombok. Siap? Coba rasakan jadi jual loper koran. Coba rasakan kerja di Dorsmir. Coba kerja di hotel. Untuk menghargai sulitnya mencari. Orang kalau tidak merasakan ini mudah saja. Minta motor dikasih, kos-kosan mahal dikasih, handphone mahal dikasih, berangkat bukan main, knalpot dipotong. Itu knalpot sepeda motor udah dipotong semua, bunyinya udah lain, beb 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 beb. Lewat di depan mahasiswi, beb. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar yang serius, lanjutkan. S1 dari Al-Azhar, lanjut ke UKM University Kebangsaan Malaysia, sampai PhD doktor, pulang ke Nusa Tenggara Barat. S1 Madinah Al-Munawwarah, lanjut ke Darul Hadis Maroko, lanjut sampai S3, pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbang sejauh mata memandang, kau tetap akan kembali pulang membangun Nusa Tenggara Barat, membangun Indonesia. Siap bangun Nusa Tenggara Barat? Siap bangun Indonesia? Takbir! Bangkitkan semangat, lanjutkan perjuangan. Betul? Jangan betul-betul aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau musim haji itu pergi dari Kairo, naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Sampai di Jeddah melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh sambil kerja untuk mencukupi kebutuhan makan, biaya hidup sehari-hari. Jamaah haji ini sombongnya minta ampun. Sudah lama jadi TKI. TKI bukan beban negara. TKI adalah pahlawan devisa. Mereka bayar pajak ke negara ini. Betul? Tapi saya nggak berani jawab. Masih mahasiswa. Ini sekarang aja baru berani jawab. Sudah lama jadi TKI. Saya mahasiswa Pak. Di mana? Mahasiswa di Mesir. Ngapain jauh-jauh kuliah? Saya ini pemburu beasiswa Pak. Oh, nyari yang gratis ya? Saya S1 di Al-Azhar gratis. S2 di Maroko gratis, S3 di Sudan bayar. Kenapa Ustadz cari yang jauh-jauh ini gratis? Kenapa kau nggak kuliah aja di Pekanbaru? Apa nggak ada S2 di Pekanbaru? Saya bilang S2 di Pekanbaru ada Pak. 1 bulan 1 semesternya 7 juta. Sidang terbuka
10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Itulah kenapa aku terbang sejauh mata memandang. Saya ini pemburu beasiswa, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, kalian bisa terbang sejauh mata memandang. Tapi rasanya nggak perlu terbang jauh-jauh. Di sini sudah ada bagus, gedungnya cantik dan indah. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang saya pikirkan 6 itu. Kalau saya lah naik ke atas, itu udah hampir sakratul maut itu. Tapi kalian anak muda yang sehat-sehat luar biasa. Ustaz Abdul Somad datang ke Universitas Muhammadiyah Mataram. Ketika datang kami nggak bisa ngelihat Ustaz. Bisa, di ujung sudah dipasang videotron. Itu juga. Itu maka tidak semua ngelihat ke sini, sebagian ngelihat ke sana. Sama aja bentuknya, malah lebih putih di situ daripada yang di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah membenturkan antara budaya. Tapi kalau budaya itu mengandung kemusyrikan, budaya itu mengandung mempersekutukan Allah, tidak ada tawar menawar. Kita hanya disuruh toleran, disuruh toleransi malah kolaborasi. Ini yang terjadi sekarang. Yang disuruh itu toleransi. Banyak anak bangsa ini tidak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Alhamdulillah kita sampai hari ini bisa membedakan yang terkait dengan kehidupan sosial, yang terkait dengan kehidupan bertetangga, berteman. Jangan ajari orang Lombok tentang bertetangga beda agama. Kenapa? Datang ke Nusa Tenggara Barat, jalan-jalan di Mataram, kalian akan melihat berbagai macam budaya dan agama. Betul? Ini kita di mana nih Ustadz? Ini kita sedang berada di daerah saudara kita sebangsa setanah air, tapi dalam masalah akidah mereka bukan akidah. Ustadz bisa lihat di tepi jalan, oh nampak ada tanda-tandanya. Kalaulah orang Islam itu tidak bisa membedakan budaya dengan agama, kalaulah ulama yang datang kemari dulu hanya dengan pedang, itu berbeda dengan kita. Pancung kepalanya, halal darahnya, larikan anak gadisnya. Ini membuktikan dalam masalah akidah tidak ada tawar menawar. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah sosial, masalah bertetangga, masalah satu kantor, masalah satu kampus, masalah satu sekolah, kita bisa hidup bersama. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, mereka tidak menumpahkan darah kamu, mereka tidak menghalau kamu dari kampung kamu, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka, berbuat baik dan bersikap adil. Kenapa dipilih kata birru? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, birru itu hanya dipakai untuk orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Antabarruhum, khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Kenapa dipakai barru? Karena itu hanya untuk orang tua. Sebagaimana engkau berbuat baik kepada ayahmu, sebagaimana engkau berbuat baik kepada ibumu, sebagaimana engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, begitulah kepada saudaramu yang berbeda agama denganmu, kepada tetanggamu, kepada sahabatmu. Maka muncullah yang selalu diagungkan, dialukan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Alhamdulillah kita menjaga itu insyaallah. Agama dan budaya sebagai pondasi mencerahkan Indonesia. Sampai hari ini Indonesia tetap terjaga, tetap terpelihara, budaya tetap dipakai. 17 Agustus anak-anak pakai baju berbagai macam suku dan bangsa. Di Riau ada tradisi menyambut dengan sirih. Datang orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu tari menyambut tamu pakai sirih, itu perbuatan musyrik. Syirik itu. Kenapa syirik Pak? Karena namanya tari persembahan. Sembah berarti menyembah kepada selain Allah.
Oh kalau gitu kita robah aja namanya. Tari apa? Tari welcome. Tari selamat datang. Gak usah lagi pakai kata-kata sembah. Tetap haram Pak Ustadz. Kenapa haram? Karena yang nari itu anak gadis. Pakaiannya ketat. Rambutnya terbuka. Oh kalau gitu kita cari anak TK. Anak TK pakai baju kurung, pakai baju Melayu, pakai jilbab panjang. Bagus ini anak TK. Kenapa? Karena kalau yang menari mahasiswi, datang pejabat-pejabat, ngelihat mahasiswi, lupa dia sama istrinya. Tapi kalau yang nari anak TK, dia ingat anaknya di rumah. Gimana? Masih haram? Makruh Pak Ustadz. Budaya. Kalau tidak diajarkan ya anak-anak kita akan kehilangan budaya. Yang haramnya kita buang. Khudh ma safa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Alhamdulillah di beberapa daerah kalau saya datang masih disambut dengan anak-anak kecil. Lucu anak kecil alhamdulillah. Di beberapa tempat kadang saya disambut juga dengan mahasiswi. Terpaksa saya menundukkan pandang. Lalu yang lain pun merekam pakai TikTok. Lihatlah Ustaz Abdul Somad betapa dia ghaddul basar, menjaga pandangan kata. Padahal saya bukan menjaga pandangan, saya menjaga dari kamera kamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dulu orang mengatakan dunia ini sudah hancur Pak Ustaz, dunia ini sudah rusak Pak Ustaz, dirusak oleh sosial media, dirusak oleh YouTube, dirusak oleh Instagram, dirusak oleh grup-grup WhatsApp. Loh, Ustadz Abdul Somad dikenal saudara saya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu kan melalui YouTube, betul? Ini malam ini banyak yang pertama kali baru berjumpa bertatap muka. Mereka datang bukan mau dengar tausiah Ustadz Somad, mereka cuma mau ngelihat apa betul seganteng aslinya. Itu cuma mereka mau lihat. Mereka cuma mau ketemu, mereka cuma mau ngelihat mana orang yang menghabiskan paket 2 giga kami selama ini. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada orang mengatakan itu internet merusak, dulu zaman saya di pondok, kalau mau dengar pidato bahasa Arab, itu nunggu jamaah haji pulang, titip kaset. Pak Haji, nanti kalau pulang dari Makkah tolong belikan kaset ya. Ya, dengar kaset, baru bisa dengar ceramah Syekh Yusuf Qaradawi. Itu pun ceramah kencang sekali. Pertama kali telinga ini listening, maharatus sima'ah, latihan dengar bahasa Arab, itu seperti dengar kumur-kumur. Gimana caranya biar supaya telinga ini bisa nangkap pidato bahasa Arab? Akhirnya ada dosen di Jakarta yang ngasih tahu. Gimana caranya Pak Dokter supaya pidato di kaset ini bisa pelan? Oh, saya kasih tahu. Gimana caranya? Dikasih pakai baterai yang udah mau habis, masukkan ke tip Walkman. Anak sekarang nggak paham itu, yang ketawa berarti udah tua. Masuk ke Walkman, baru dia jadi pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Maharatus sima'ah, untuk melatih pendengaran. Begitulah susahnya zaman dulu. Sekarang tinggal tulis aja di YouTube. Mau dengar siapa? Mau dengar Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Tulis. Mau dengar siapa? Hatta mau dengar Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Tulis. Mau dengar siapa? Mau dengar ceramah Buya Hamka? Tulis. Ada semua. Jadi kalau ada orang mengatakan YouTube ini merusak, karena yang kamu cari yang merusak. TikTok ini merusak. Dulu TikTok itu isinya, kalau kita buka 2 aja isinya, ulat pinang sama ulat sagu, melompat-lompat. Tapi sekarang isi TikTok apa? Isi TikTok adalah bagaimana Universitas Muhammadiyah Mataram menyambut Pak Rektor PW Muhammadiyah, datang tadi disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Mana grup hadrahnya mana? Ada. Oh Masya Allah, ada. Saya sangka itu flash disk. Ada grup. Ini grup hadrahnya memang punya Muhammadiyah.
Naturalisasi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Budaya memukul gendang. Apakah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu pukullah gendang? Enggak ada. Lalu dari mana datang membuat kayunya dikasih kulit kambingnya dipukul ke depan ke depan, namanya duf. Apa kata Nabi? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam saja. Nikah jangan diam-diam. A'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gendang. Itulah mengapa ada tradisi memukul gendang, memukul alat duf. Lalu bagaimana dengan musik? Muncullah biola, muncullah keyboard, muncullah gitar. Maka dibahas tuntas dalam kitab Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik dan lagu. Kesimpulannya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqhul Aghani wal Musiqa, kalau lagu itu mengajak perbuatan maksiat, ngajak minum khamar, mengajak berzina, haram. Tapi kalau lagu itu mengingatkan pada Nabi, menyantuni anak yatim, menjaga tauhid, maka dia menjadi mubah dan boleh. Itulah mengapa ada lagu mars. Muhammadiyah ada lagu marsnya. Jadi kalau lagu itu diharamkan, menyanyikan lagu mars Muhammadiyah, muharram karena lagu Arab. Masa iya lagu ada ngajak berzina Pak Ustadz? Ada. Mana lagunya? Cinta Satu Malam. Zina itu paling enggak kawin kontrak Syiah. Lagi Pak Ustadz, selimut tetangga, hasilnya pulang-pulang berbadan dua. Makanya kadang kita ini sekolahnya di sekolah Islam, universitasnya universitas Islam, pakaiannya sangat islami, ormasnya ormas Islam, ke Makkah bolak-balik. Tapi ketika menikahkan anak, acara walimah, acara nikah, terbang semuanya. Lagunya lagu-lagu maksiat dan dosa semua. Tapi ada solusinya. Ustaz mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Yang halal mana? Yang halal ada, yaitu lagu-lagu. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus apa tak bagus? Tentu lagu-lagu itu disesuaikan dengan momen. Jangan gara-gara ini besok pas ada acara mahasiswi alumni Universitas Muhammadiyah Mataram nikah, berikut ini kami mintakan satu lagu, langsung lagu Bila Israel. Tentu enggak sesuai dengan momen, enggak sesuai dengan keadaan, tidak mutabaqatul hal. Artinya budaya itu bisa jadi haram, bisa jadi halal. Tradisi di kampung saya itu kalau orang mau buka hutan, mau tanam padi, mau tanam jagung, itu disembelihkan kambing dipotong, dimasukkan kepalanya ke dalam lubang, lalu dipanggil semua hantu-hantu. Wahai segala hantu-hantu, ini ada kepala kambing, makanlah ini supaya dia enggak mengganggu tanaman, supaya enggak mengganggu orang, mau buat rumah segala macam. Datang ulama kita, ulama dulu dengan kesantunannya, mereka nanya, mereka tahu tapi dia pura-pura nanya, apa yang kamu masukkan ke dalam lubang tanah? Kepala kambing, Tuan Guru. Kenapa kepala kambing masuk ke dalam? Untuk ngasih hantu-hantu yang ada di sini jembalang tanah, tolong kepalanya angkat ke atas, terus darahnya saja masukkan ke dalam, karena darah najis, tidak boleh, darah sampah dibuang, darah timbun. Kepalanya bawa ke rumah. Kami takut Tuan Guru, kami takut nanti hantunya marah. Antar ke rumah saya biar dimasak gulai. Itulah asal muasal kenapa setiap acara kepala kambing pasti dikasih kepada Tuan Guru. Kenapa? Karena dulu orang takut makan. Sekarang saya kalau undangan dikasih kepala kambing, saya makan. Tapi ada juga orang yang takut. Kamu nggak makan? Takut Pak Ustadz. Itu bukan hantu yang mengamuk, kolesterol.
Ulama dulu begitu. Apakah tradisi memberi makan hantu setan ini ada pada zaman sahabat Nabi? Ada. Ketika itu dikirimlah seorang khalifah. Ketika itu khalifahnya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab mengirim gubernur ke Mesir, namanya Amr bin As. Panjang umur, sehat badan, kita akan sholat di masjid Amr bin As di Kairo insyaallah. Amin. Dalam acara wisata religi bersama Ustadz Dr. Zaki Abdillah ke Kairo Mesir insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Mesir, Amr bin As melihat tradisi orang Mesir yang luar biasa. Dibuat rakit, didudukkan anak gadis yang paling cantik, diberi perhiasan-perhiasan, dihanyutkan ke Sungai Nil. Ternyata jin di Mesir itu seleranya lebih tinggi dari jin tempat kita. Kalau tempat kita seleranya cuman kepala kambing sama kepala ayam. Kalau jin di Mesir anak gadis. Dihanyutkan ke Sungai Nil. Amr bin As bertanya, kenapa kamu hanyutkan anak gadis ini ke Sungai Nil? Karena kalau tidak dihanyutkan ke Sungai Nil, nanti air Sungai Nil kering, gandum tidak tumbuh, kami tidak bisa makan dan minum. Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar ibnul Khattab. Hai Umar, ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Umar membaca surat itu. Ini musyrik, ini sudah menduakan Allah, menyekutukan Allah. Iyyaka na'budu wa Sungai Nil nasta'in. Menyembah kepada Allah tapi mintanya kepada Sungai Nil. Maka Umar bin Khattab menulis surat. Suratnya dimasukkan ke dalam amplop, amplopnya dikirim kepada Amr bin As. Sampai kepada Amr bin As sesuai pesan, masukkan surat ini ke dalam Sungai Nil. Amr bin As penasaran, apa isi surat Umar bin Khattab? Dia buka, tapi ini jangan jadi dalil nanti untuk buka surat ya. Jangan surat Pak Rektor dibuka sama mahasiswa pas ditanya, kenapa kamu buka? Karena Amr bin As dulu membuka surat Umar bin Khattab. Dia buka, ternyata isinya min Abdillah Umar bin Khattab, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada Sungai Nil. Apa kata Umar? In kunta tajri min qibalillah, kalau kau mengalir karena Allah, fajri, mengalirlah engkau. In kunta tajri min qibali nafsik, kalau kau mengalir karena dirimu sendiri, fala tajri, jangan engkau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan surat itu ke dalam Sungai Nil, air Sungai Nil naik 16 jengkal, masyarakat Mesir tetap bisa menikmati air Sungai Nil sampai tahun ini. Tidak pernah lagi ada surut dan tidak pernah ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Budaya kalau bertentangan dengan akidah, kita pakai budaya atau akidah? Akidah, tidak ada tawar menawar, karena kita mati bawa agama atau budaya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya belum pernah melihat orang Islam mati bawa baju batik lalu ditulis di atas jenazahnya, mohon maaf ini demi kebudayaan. Kita tetap pakai kain kafan. Mohon maaf, ketika pesawat terbang akan meledak, ketika itu yang dicari adalah black box, black hitam, box kotak hitam, meledak pesawat, kotak hitam tetap terjaga. Disitulah rekaman terakhir apa kalimat yang diucapkan oleh pilot dan co-pilot beserta seluruh yang ada penumpang di pesawat. Semua penumpang ketika pesawat itu akan jatuh ke bawah, semuanya berteriak Allahu Akbar. Pilotnya berteriak Allahu Akbar, co-pilot berteriak Allahu Akbar, penumpang berteriak Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwa kita mati bawa agama, tapi kita tidak disuruh meninggalkan, menghilangkan budaya, karena Islam menjaga budaya selama sejalan dengan ajaran Islam. Tapi pokok pangkal utamanya adalah agama. Innad dina indallahil
Ada tradisi di kampung saya, kalau satu suku itu tidak boleh, satu marga tidak boleh menikah. Lalu ketika itu guru kami Syekh Azra'i Abdul Raub ditanya sama orang yang datang. Saya itu dengar nguping, masih SMP. Ustadz, ada orang mau nikah satu suku, boleh atau enggak? Lalu kemudian Syekh Azra'i menjawab, mau ikut agama silakan ikut agama, mau ikut adat apa gunanya agama? Kira-kira ikut adat atau ikut agama? Ikut agama, tapi kita tidak menyepelekan adat istiadat. Begitulah ajaran Islam yang menjadikan kita sampai hari ini bisa hidup bersama. Ini semua adalah adat-adat. Kalau tidak dibawa Nabi, kalau tidak ada dalam Quran, kalau tidak ada dalam hadis, maka itu bukan ajaran agama. Ini semuanya tidak ada di dalam Quran dan hadis. Ini mikrofon ini mikrofon ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Mikrofon ini bukan produksi Mesir, bukan Saudi Arabia, bukan Maroko. Ini produksi dari nggak tahu dari negara mana. Tapi yang jelas tertulis di sini on off. Ini kalau dari Madinah, ini mikrofon ini pasti tertulis itu al hayah wal maut. Tapi apa boleh kita pakai budaya orang lain? Datanglah sahabat namanya Salman Al-Farisi, Farisi dari Persia. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya kita akan perang melawan orang-orang kafir. Ketika itu nama perangnya perang Ahzab, karena berkoalisi antara partai kafir, partai Yahudi, partai munafik, berperang tiga. Kalau satu namanya Hizib, kalau jamaknya Ahzab, perang Ahzab. Datang Salman Al-Farisi. Ada ayat turun ya Rasulullah? Tidak ada. Kalau gitu kita pakai tradisi adat budaya di kampung kami. Bagaimana? Gali parit panjang yang kira-kira kuda tidak bisa menyeberang. Parit itu bahasa Arabnya adalah khandak. Parit itu khandak. Kalau Ustadz Somad nanya, jamaah jangan tertekan, karena banyak jamaah ini tertekan nggak mau ngaji gara-gara ditanya Ustadz. Beda sama Ustadz Somad. Ustadz Somad kalau dia nanya, jamaah nggak perlu jawab, karena Ustadz Somad itu kalau nanya dia jawab sendiri. Ada dulu dosen kami di Darul Hadis, saya dikasih tahu sama senior, nanti kalau ujian lisan dia nanya nggak usah dijawab, karena nanti beberapa detik setelah itu dia akan jawab sendiri. Yang ngasih tahu saya itu namanya Ustadz Subhan. Nama syekh yang nanya itu namanya Syekh Muhammad Rawandi, Allahumma firlahu warhamhu, ketua jurusan. Nah, beliau senior saya. Bang, nanti gimana? Nanti kalau Syekh Rawandi nanya nggak usah dijawab, kalau nggak tahu diam aja, nanti dijawabnya sendiri. Ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang turun tentang menggali, tentang strategi melawan orang kafir? Enggak ada, kata Nabi. Kalau gitu kita pakai budaya dari negeri kami. Bagaimana budaya kalian? Kami gali parit, maka digalilah parit yang lebar, yang kira-kira kuda tidak bisa menyeberang. Itulah yang dikenal dengan perang Khandak. Enggak ada Nabi waktu itu mengatakan, Salman jangan kari perang Khandak, karena ini tradisi menggali parit ini datang dari negeri kafir, enggak boleh. Makanya kalau ada yang ngejek saya waktu saya pakai moge, diejeknya, Somad itu kan produk kafir kok kau pakai. Ini ketahuan, ini orang nggak punya paket untuk dengar ceramah Ustadz Somad utuh 1 jam. Kalau dia dengar secara utuh, pasti dia paham. Yang dilarang itu terkait dengan akidah. Yang dilarang itu kalau budayanya adalah bertentangan dengan syariat fikih, bertentangan dengan menutup aurat. Tapi kalau budaya itu baik, maka amat sangat baik. Masjid itu penuh dengan budaya-budaya semua, hasil kreasi cipta karsa manusia. Mana budaya dalam masjid? Menara. Masjid Nabawi zaman Nabi nggak ada menaranya. Bilal bin Rabah kalau dia azan, mana ada hadis Bilal azan pakai menara? Nggak ada. Itu budaya datang dari mana? Itu budaya dari Alexandria. Ketika Islam datang sampai ke pantai Alexandria, di sana mereka menemukan namanya, mereka menyebutnya manara, tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Di tepi pantai
ada tempat api berkobar di atas, supaya orang yang bawa kapal malam-malam dia tahu bahwa itu sudah di pantai, supaya kapalnya tidak menabrak daratan. Mercusuar, manara, tempat api. Orang Islam melihat, oh tempat api ini bagus, akhirnya tempat api itu dibawa ke tepi masjid, lalu apinya dihilangkan, orangnya naik ke atas mengumandangkan azan, sehingga azan lebih menggema, lebih banyak yang mendengar suara azan daripada azannya dalam masjid. Sekarang orang tidak lagi naik ke atas, orangnya turun di bawah, mic-nya naik ke atas. Sekarang berubah lagi, orangnya nggak ada, malam takbiran. Kalau kepada orang tua mesti patuh, kalau sudah patuh jangan sampai menangis. Kalau Ustadz sorbannya sudah jatuh, itu tanda waktu sudah habis. Saudaraku, saya sebetulnya tidak mau berpantun. Kenapa Ustadz tidak berpantun malam ini? Anak raja membeli katun, katun dibeli di kayu ara. Saya tidak berpantun karena tadi sudah dipakai pembawa acara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tradisi. Termasuk juga pantun adalah tradisi dalam berbahasa, tidak ada dilarang. Makanya ada ungkapan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya bayan, kata-kata yang indah, puisi-puisi, syair-syair la sihra, bisa memukau orang banyak. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Sudah 1 jam rupanya saya berdiri, walaupun tidak melihat jam saya sudah tahu. Terasa itu dari kesemutannya udah terasa. Saya berani berdiri di sini karena sudah dipersilahkan dari belakang Ustadz. Jangan berdiri di tempat Ustadz duduk, silakan berdiri. Tadi malah disuruh silakan jalan-jalan. Saya nggak jalan-jalan karena segan, nanti dikira ini Ustadz Abdul Somad, ini nggak ada adab, adat istiadat. Kita jaga sopan santun, tata kerama. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa-mahasiswi ilmunya banyak, titelnya hebat, tapi ada yang lebih mulia lagi, al-adab fauqal ilmi. Yang paling tinggi adalah adab. Kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak sanggup. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita akan bertemu walaupun tidak langsung, kita selalu bersama di alam gaib. Di alam gaib di mana Pak Ustadz? Di Instagram, di TikTok, di YouTube, di FB, di grup-grup WhatsApp, dalam kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Kami nggak penceramah Pak Ustadz, kami bukan tuan guru, bukan penceramah, bukan Ustadz, bukan tuan guru, tapi tetap bisa mendapatkan kebaikan melalui apa? Share. Alhamdulillah saya sudah share Pak Ustadz. Udah dengar? Enggak, share aja. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Andai saya disuruh jadi mahasiswa lagi sekarang, Somad, kau jadi mahasiswa lagi, semester 1 lagi, mau enggak? Mau, tapi enggak sanggup. Kenapa? Godaan luar biasa. Zaman saya dulu kalau mau kenalan sama cewek takut, ngeri, cemas, nggak berani. Zaman sekarang tinggal cari namanya di FB, langsung hai. Gimana bunyi kucing? Meow. Gimana bunyi ayam? Kuku. Gimana bunyi anjing? Kuku. Gimana bunyi buaya? Hai. Berawal dari nazratun, setelah nazratun fabtisamun, setelah fabtisamun fasalamun, setelah salamun fakalamun, setelah kalamun famau'idun, setelah mau'idun faliqaun. 6 langkah setan. Pertama berawal dari pandangan, setelah pandangan turun kepada senyuman, dari senyuman masuk kepada salam, setelah salam kalam, setelah ngomong janjian, setelah janjian ketemuan, setelah ketemuan makan siang, setelah makan siang pepatah kampung kita mengatakan no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Semua akan berakhir. Udah macam abang saya, udah macam saudara saya, udah macam kakak saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, ingat, setan belum pensiun. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mumpung kita ramai,
Mungkin doa ini dikabulkan Allah bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena doa kita berjamaah. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasan pahalanya sama. Nabi pun mengaminkan doa Jibril, amin, amin, amin. Sahabat bertanya, doa siapa yang kau aminkan tadi ya Rasulullah? Doa Jibril. Kenapa 3 kali? Karena tadi Jibril berdoa 3 kali. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tidak dikabulkan. Nabi mengatakan amin. Bu'dan liman dzukir tawalam yusalli alaika. Celaka orang yang namamu disebut tapi dia tidak berselawat. Nabi mengatakan amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya tapi dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk surga. Amin. Artinya mengaminkan doa adalah sunnah. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Karena ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Abdul Somad berdoa, diaminkan oleh kita semua. Mudah-mudahan Allah memperkenalkan kebaikan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal